Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya hari ini kebetulan juga ingin berpendapat mengenai rangka ESAF ya. Jadi permasalahan yang sangat viral saat-saat ini, hari-hari ini di kalangan penggemar sepeda motor, ya kan, di kalangan YouTuber ya, masyarakat konsumen Honda ya terutama, karena mereka lah sebenarnya yang memakai dalam sehari-hari mereka menggunakan motor yang memakai rangka ESAF, di mana dari dari YouTube maupun TikTok apapun lainnya itu ditemukan bahwa rangka ESAF ini bermasalah. Jadi mereka mengalami patah ya, sampai guyonannya itu istilahnya feature tambahan ya, feature lipat yang sedang terkenal di dunia handphone ya. Kalau dilipat ya menarik, tapi kalau motor kelipat ya sangat berbahaya tentunya gitu bagi pengendara. Anda bisa bayangkan dalam kecepatan yang tinggi, ya kan, atau kecepatan sedang-sedang saja atau rendah, kalau tiba-tiba terlipat ya bisa sangat fatal akibatnya kan gitu. Makanya hal ini menjadi perhatian masyarakat luas ya, bahkan sampai pemerintah sendiri pun juga ikut turun tangan. Tapi ini saya akan ya sedikit membahas tentang ESAF lah dari pengetahuan yang saya miliki. Jadi rangka ESAF itu atau Enhanced Smart Architect Frame ya itu. Jadi rangka yang secara arsitek itu smart, cerdas gitu. Walaupun kenyataannya tidak secerdas yang kita duga ya. Itu. Jadi kenapa kok rangka itu bisa sampai patah itu. Dari youtuber bisa diketahui bahwa ternyata ada beberapa fakta yang bisa kita lihat ya. Satu, bahwa rangkanya ternyata tipis, jadi hanya 1 mili sampai 1,15 mili. Tentu yang tahu persis adalah pihak Honda bahwa rangka mereka itu sebenarnya berapa, ketebalan plat yang dipakai untuk membuat rangka ESAF itu berapa, dan catnya berapa mikron itu. Jadi untuk besi platnya sendiri berapa milimeter, sedangkan untuk ketebalan catnya juga berapa mikron. Nah, kenapa patah? Nah, patah ini tentunya ya ada sebabnya. Jadi patahnya bisa kita lihat, patahnya patah mekanik atau patah secara kimia atau secara reaksi kimia. Karena kalau kita lihat patahnya karena patah mekanik, karena kecelakaan itu, karena tumbukan yang mestinya cukup keras ya baru patah ya, tapi untuk kasus yang sekarang ini adalah karena keropos. Jadi kalau keropos itu ya bisa dikatakan secara kimia, jadi terjadi reaksi antara besi ya kan sebagai pembentuk rangka dari motor Honda itu sebagai backbone utama tempat menempelnya part-partnya motor itu di bagian bawah itu terjadi reaksi dengan lingkungan, dengan udara lingkungan, bisa dengan air atau mungkin dengan udara sekitar yang tentunya tidak hanya mengandung oksigen ya. Jadi mungkin di sana juga ada air yang terkandung dalam bentuk uap, udara lembab lah seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tentunya sebagai pabrikan ya seperti Honda tentu juga mestinya sudah memikirkan bahwa mestinya loh ya, dari pihak QC atau R&D ya, terutama R&D itu sudah memikirkan perlindungannya, bahwa rangka yang mereka pakai itu tahan terhadap karat dan tentu implikasinya adalah tahan lama itu, dengan waktu pemakaian yang lebih lama. Dan mestinya mereka itu sudah mengerti lah bahwa rangka itu mestinya ya maintenance lah, tanpa maintenance itu. Walaupun dia kotor atau apa itu tidak sampai membuat rangka itu rusak sedemikian parah, apalagi sampai patah. Ya kalau keropos-keropos atau karat-karat ringan oke lah, tapi kalau sampai keroposnya sedemikian rupa itu ya sangat mengkhawatirkan itu. Jadi itu kalau saya lihat dari kroposnya itu ya karena apa, di sisi luar mereka cat ya, jadi sudah dicat itu, tapi ternyata di sisi dalam itu tidak dicat. Padahal yang namanya udara
atau air itu kan tidak hanya terkena di luar tapi juga terkena di dalam. Walaupun di sana ada drainnya, ada apa untuk melepaskan air untuk keluar, tetapi tetap yang namanya air atau udara yang lembab itu kan tidak bisa, istilahnya apa ya, di body itu kan tidak bisa langsung kering. Itu air yang keluar tapi kan masih basah di dalamnya, kecuali kalau ada catnya. Karena itu tidak ada catnya, itu kan bisa dilihat dari youtuber untuk motif yang melihat memakai apa, memakai peralatan endoskopi ya sejenis itulah. Itu dilihat bahwa di sisi dalam ternyata tidak ada catnya. Menurut saya ini super ya apa ya, dengan memakai ketebalan plat yang hanya 1 mm lebih sedikit tanpa cat itu menurut saya konyol gitu. Kecuali kalau mereka mungkin apa sudah ada treatment yang mereka jamin bahwa itu anti karat ya, karena mestinya kan sudah ada istilahnya pengujian lingkungan juga ya. Jadi ketika plat itu sebelum dipakai untuk dibuat rangka itu kan diuji dulu, satu sisi dicat, yang satu sisinya dalam itu tidak dicat, nanti bagaimana kalau terkena udara lingkungan. Tentunya itu kan di riset di lab ya itu. Jadi seperti itu ya kan. Jadi weather fastness seperti itu, tahan cuaca, terus eh, ketahanan terhadap juga udara yang ya istilahnya garam itu, bagaimana mengandung garam, air atau apa. Tentunya kan kalau kita bicara rangka itu kan akan sangat lumrah nanti dia tercelup dalam air, baik itu air biasa atau ketika dekat laut air garam itu. Ya kalau memang Honda itu tidak apa istilahnya, kalau menganggap bahwa terkena air laut itu sebuah kesalahan ya ditulisi harusnya di panduan motornya, dilarang membawa motor di terkena air garam, kalau kena air laut garansinya hilang gitu. Nah, itu karuan seperti itu. Jadi artinya apa ya, artinya memang ada komanya gitu loh, padahal untuk motor-motor lain itu tidak terjadi. Ya kemungkinan pengeroposan ya toh, awalnya karat lalu keropos, itu ya karena platnya kalau tipis itu proses peluruannya itu kan tentu lebih cepat daripada kalau tebel itu, dan lebih mudah kalau itu tipis gitu kan. Sehingga kalau dia tipis terkena karat dan akhirnya keropos ya karena dengan struktur yang cuman segitu ya dia tidak akan bertahan lama gitu loh. Jadi kalau motornya itu kerangka ESAP itu baru ada tahun 2019 dan baru mengalami masalah akhir-akhir ini, yaitu memang untuk proses keropos dibutuhkan waktu. Tidak menutup kemungkinan ini jadi seperti bom waktu bagi pemilik motor yang yang memakai rangka ESAP itu. Sekarang mungkin mereka tidak seberapa keropos ya, tapi siapa yang berani menjamin 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Padahal motor itu kan dipakai untuk jangka panjang gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketebalannya yang cuman 1,2 itu ya menurut saya Honda mungkin dengan ketebalan 1,2 itu ada istilahnya apa ya? Bisa jadi itu cost reduction ya. Jadi mereka membuat rangka ESAP itu satu dalam rangka cost reduction, kedua ya kan dalam rangka juga memperbaiki performa motor ya, peningkatan performa motor dalam arti eh, kelincahan dan sebagainya, yang tentunya itu yang lebih tahu adalah orang Honda ya kan gitu. Hmm. Jadi menurut saya problem paling besar itu adalah ada di situ. Terus masalah pengecatan ya, saya yakin mungkin Honda juga sudah sekarang ini mestinya sudah bertindak apa untuk mengatasi itu ya, nggak mungkin mereka tidak bertindak itu, karena kalau mereka mendiamkan ya konyol gitu loh. Menurut saya itu akan menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Karena apa, dari info yang sudah beredar di YouTube itu ada yang bilang motor dengan kerangka ESAP itu ada yang besar jumlahnya, itu ada yang 10 juta, 9 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta. Katakanlah kita ngambil yang 3 juta aja, artinya apa, kalau itu terjadi recall 3 juta dengan harga kerangka yang 1 jutaan, itu satu kali kan 3 juta sudah 3 triliun, itu kerugian yang di depan mata itu yang harus dihadapi Honda. Namun di sisi lain kalau Honda penanganannya apa tidak mau recall, sifatnya on the spot dengan
yang rusak itu melapor, ya kerugian itu memang di pihak mereka bisa diturunkan, tapi kan tidak enak di konsumen gitu. Dan konsumen pun juga akhirnya menanggung kerugian itu karena apa? Dengan adanya problem ini mereka pada datang ke tempat bengkel las, bengkel cat dan sebagainya untuk mengecatkan rangka mereka, dan mereka menanggung biayanya sendiri. Bayangin kalau satu motor itu habisnya 1 juta, itu kita bisa lihatlah di YouTube itu habisnya berapa untuk ngecat itu, atau memperbaiki ngelas, bahkan kalau yang lebih parah ada pengelasan dan sebagainya, penggantian pelat itu. Ya kalau paling ringan ngecat itu berapa habisnya, bisa-bisa itu ditanggung seluruh konsumen yang perangkat esap itu, ya habisnya triliunan, itu yang ditanggung masyarakat itu. Ya mestinya ada solusi yang win-win solution ya untuk bisa apa, untuk bisa mengatasi ini gitu. Ya mudah-mudahan untuk rangka yang esap ini, apakah nanti didiskontinue atau diteruskan, tentunya dengan perbaikan ya, dengan mungkin perbaikan kualitas material besinya sendiri, atau juga ditambah proses pengecatan di dalamnya. Jadi nggak cuma di sisi luar tapi juga di sisi dalam. Karena justru kalau di sisi dalam itu tidak dicat itu sangat berisiko. Itu karena konsumen itu juga tidak mudah untuk mengecat sisi dalam itu. Kalau luar kelihatan gampang lah dicat itu, tapi kalau sisi dalam itu, ya mungkin alternatifnya dibawa ke apa, tukang cat yang punya teknologi CED ya, jadi bisa dicelupkan ya kan, dicelupkan lalu dicat dengan proses apa, elektrokimia ya kan, itu kalau tidak salah cathodic electrochemical deposition. Jadi proses pengecatannya itu dicelupkan ke dalam, di dalam cat water base ya, basis air. Karena pengecatan dengan basis air itu cukup ramah lingkungan dan lebih murah daripada kalau pengecatan yang pada umumnya kita lihat yang memakai basis solvent ya, dan lebih aman secara lingkungan itu. Tetapi itu kan juga tidak murah dan tidak semua tempat itu memiliki cat berbasis CED itu. Gitu. Dan itu kan cukup menyulitkan itu. Kalau masalah dari sisi luar kemarin komponen apa, rangka, waktu Honda menjelaskan itu kan hanya di sisi luar apa istilahnya pengecatan, dan Honda tidak menjelaskan di sisi dalam itu bagaimana gitu. Kenapa mereka tidak mengecatnya? Apakah mereka cukup yakin bahwa di sisi dalam itu tanpa dicat akan terbebas dari karat? Mungkin seperti itu. Apa saya tidak tahu ya. Mestinya ada proses QC atau proses apa, pemberian apa spek yang diberikan ke vendor plat itu, apakah memang sudah termasuk di sana bahwa itu harus anti karat ya. Mestinya seperti itu sih. Perusahaan seperti Honda, AM itu kan ya bukan perusahaan ecek-ecek ya. Mestinya juga sudah, cuman kok bisa terjadi apa ya, defect ya, atau penyimpangan seperti itu kan juga cukup konyol kalau menurut saya ya gitu. Jadi ya menurut saya, seperti apa, rangka ini menurut saya loh ya, sebenarnya idenya cukup bagus lah gitu, dan dari sisi cost reduction juga cukup signifikan, dari sisi performa motor juga lumayan, tapi sayang secara kualitas pembuatannya, assemblingnya atau apanya itu ternyata terjadi deviasi, terjadi hal-hal yang mungkin mereka lolos untuk memperhitungkannya gitu. Jadi ya kedepannya semoga lah Honda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka esap ini, apakah diteruskan atau apakah tetap diteruskan, tentunya dengan perbaikan, atau diberhentikan itu ya. Sebenarnya kalau kita bicara kerangka semat ya, ya menurut saya ya bukan cuma Honda, kompetitor lain katakanlah seperti Yamaha atau Suzuki ya juga punya, juga kerangkanya juga semat lah itu. Jadi jangan dipikir bahwa lalu kerangkanya pakai pelat itu semat, ya belum tentu ya, ini kejadiannya. Ya mungkin bisa jadi solusinya diperbaiki apa, perlakuan terhadap plat itu juga ditingkatkan kualitasnya, ketahanan karatnya, dan mungkin juga ketebalannya. Jadi ketebalannya juga jangan setipis itu, karena apa, ketebalan ini juga berpengaruh pada masa, istilahnya masa pakainya ya. Karena kalau kita lihat di
di bodi-bodi kendaraan itu mobil atau apa juga mereka karatan, tetapi mereka tidak sampai patah atau apa karena memang tebal. Nah ini Honda kan sudah tipis, karatan, tidak ada coatingnya, tidak ada perlindungannya dari apa dari karat di sisi dalam ya saya ngomentari itu ya sudah klop lah apa yang dialami oleh Honda itu ya semoga ini bisa dicari solusinya ya kan pemerintah lebih apa bersikap adil ya jadi tidak memihak industri tapi yang paling penting itu adalah keberpihakan pada konsumen. Kalau industri ini memang permasalahannya ini kan nama baik ya. Jadi kalau ini mereka tidak mengambil langkah yang tepat, yang konsumen juga puas, tentu juga pabrikan juga bisa menekan kerugian sesedikit mungkin. Ya ini akan jadi masalah bagi market share Honda ke depan. Mereka turun 10%, 20% itu cukup besar. Itu apalagi kalau lebih kan sayang mereka ini selama ini kan sudah menguasai apa market Indonesia ya itu jadi ya seperti itulah yang bisa saya ungkapkan gitu loh tentang problemnya Honda yang dialami Honda sepeda motor khususnya ya jadi ini tidak di mobil jadi di motor itu semoga ada solusi lah. Ya itulah yang bisa sampai saya ungkapkan, saya sampaikan. Saya Ilyas Batu Channel. Jangan lupa subscribe, dibagikan, ya kan, dikomeni, ya, monggo kalau mau komeni itu. Ya kalau ada salah-salahnya apa yang saya katakan ya saya mohon maaf lah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.